Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Jika pada episode sebelumnya saya membahas mengenai abdi dalam Polowijo di Kraton Yogyakarta Hadiningrat, maka kali ini saya akan mengulas mengenai tugas dan fungsi abdi dalam. Jadi ini lebih bersifat global. Abdi dalam merupakan aparatur sipil bagi keraton, sedangkan aparatur militernya adalah prajurit keraton. Abdi dalam bertugas sebagai pelaksana operasional di setiap organisasi yang dibentuk oleh Sultan. Tanpa adanya abdi dalam, roda pemerintahan tidak akan berjalan. Abdi dalam dan prajurit Kraton Yogyakarta dibentuk bersamaan dengan berdirinya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada 13 Maret tahun 1755. Selain menjalankan tugas operasional di keraton, abdi dalam juga merupakan abdi budaya. Abdi budaya adalah orang yang bisa dan mampu memberi suri tauladan bagi masyarakat luas. Abdi dalam harus bisa menjadi contoh kehidupan di masyarakat, bertindak berdasarkan unggah-ungguh dan paham akan tata krama. Oleh karena itu, senyum yang selalu merekah, ramah, dan sopan santun yang tinggi merupakan hal yang selalu ditunjukkan oleh para abdi dalam Kraton Yogyakarta. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui mengenai abdi dalam Polowijo, yaitu abdi dalam disabilitas yang dulu memiliki kedudukan istimewa di mata Sultan, silahkan melihat link yang saya taruh di kolom deskripsi. Untuk mengetahui abdi dalam Kraton Yogyakarta secara global, simak yuk tayangan ini sampai tuntas. Ciri khas abdi dalam Kraton Yogyakarta terletak pada pakaian atau busana yang disebut peranakan. Peranakan berasal dari kata diperanakkan. Artinya, menjadi abdi dalam akan dianggap seolah-olah satu saudara yang dilahirkan dari seorang ibu. Semua abdi dalam pakaiannya sama dan menjalankan tugas tanpa mengenakan alas kaki. Selain itu, abdi dalam wanita tidak boleh memakai perhiasan untuk meniadakan perbedaan antara si miskin dan si kaya. Di samping itu, di dalam keraton, abdi dalam dipanggil dengan sebutan konco yang berarti teman atau saudara. Bahasa yang digunakan oleh abdi dalam adalah bahasa Bagongan, bahasa Jawa yang hanya dipakai di kalangan keraton Mataram. Bahasa ini mulai dikembangkan pada zaman pemerintahan Sultan Agung dengan tujuan untuk menghilangkan kesenjangan di antara para pejabat istana dan keluarga raja. Saat ini, pemakaian bahasa Bagongan sudah semakin berkurang, bahkan nyaris punah. Pemakainya pun hanya dari golongan tua yang mengenal adanya jenis bahasa tersebut. Bahasa Bagongan digunakan oleh para pejabat istana atau sentono dalam untuk bercakap-cakap satu sama lain. Tidak seperti bahasa Jawa pada umumnya, bahasa ini relatif kurang mementingkan hierarki sehingga terkesan lebih fleksibel. Misalnya, apabila dalam bahasa Jawa biasa, seseorang yang lebih muda akan menyebut dirinya dengan kata ganti kulo, sedangkan yang lebih tua menyebut dirinya dengan kata ganti aku. Namun, dalam bahasa Bagongan, baik yang muda ataupun yang tua, jika bercakap-cakap sama-sama menyebut dirinya dengan kata ganti maniro. Tujuan Sultan Agung menetapkan penggunaan bahasa Bagongan ialah untuk menciptakan persatuan di antara pejabat istana
dengan menghilangkan kesenjangan yang timbul jika mereka menggunakan bahasa Jawa biasa. Namun, bahasa Bagongan ini hanya berlaku apabila seseorang atau seorang sentana berbicara kepada sesama sentana. Apabila berbicara dengan raja, maka harus menggunakan bahasa Jawa Kromo alus. Abdi dalam Keraton Yogyakarta dibagi menjadi dua bagian, yaitu Punokawan dan Kaprajan. Abdi dalam Punokawan merupakan abdi yang berasal dari kalangan masyarakat umum. Abdi dalam Punokawan adalah tenaga operasional yang menjalankan tugas keseharian di dalam keraton. Dibagi menjadi dua golongan, yaitu abdi dalam Punokawan Tepas dan abdi dalam Punokawan Caos. Abdi dalam Punokawan Tepas mempunyai jam kerja selayaknya pegawai yang bekerja di kantor. Sedangkan abdi dalam Punokawan Caos hanya menghadap ke keraton setiap periode 10 hari sekali. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan tanda hormat dan kesetiaan sebagai abdi. Abdi dalam Keprajan adalah mereka yang berasal dari TNI, Polri, dan pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang diterima dan diangkat sebagai abdi dalam. Pada umumnya, abdi dalam Keprajan adalah orang-orang yang telah memasuki masa pensiun, kemudian mendharma baktikan waktu, ilmu, dan tenaganya untuk membantu keraton secara sukarela. Abdi dalam yang lingkup pekerjaannya paling dekat dengan sultan adalah keparak. Kelompok ini umumnya didominasi oleh para abdi dalam perempuan. Abdi dalam keparak menjadi salah satu kelompok yang paling dekat dengan sultan karena tugas-tugasnya antara lain menjaga ruang pusaka, menyiapkan perlengkapan upacara, serta menyiapkan keperluan Sri Sultan, permaisuri, dan putra-putri sultan yang tinggal di dalam keraton. Lalu, bagaimana cara menjadi abdi dalam? Sebelum menjadi abdi dalam, calon abdi dalam akan menjalani proses magang selama 2 tahun. Selama magang, calon abdi dalam akan dinilai mulai dari rajin atau tidaknya untuk sowan ke keraton, tekadnya untuk mengabdi, serta bakat dan juga latar belakang pendidikannya. Setelah dinilai layak untuk menjadi abdi dalam, baru kemudian diangkat melalui wisuda. Wisuda abdi dalam dilaksanakan setiap 2 kali setahun, yaitu pada bulan Ba'do Maulud dan Syawal. Dalam melaksanakan tugasnya, para abdi dalam Keraton Yogyakarta terikat dengan kredo atau prinsip watak satrio yang dicetuskan oleh pendiri Keraton Yogyakarta, yaitu Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono I. Prinsip watak satrio itu adalah 1. Nyawiji, artinya total, fokus, dan selalu berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua adalah greget, yaitu penuh penghayatan dan penjiwaan. Ketiga adalah sengguh, yaitu percaya diri. Yang keempat adalah ora mingkuh, artinya tidak gentar menghadapi ujian dan hambatan. Menjadi seorang abdi dalam di keraton bukan berarti akan mendapatkan honor yang tinggi. Alasan utama menjadi abdi dalam umumnya adalah untuk mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan batin. Ada juga yang dilandasi oleh rasa terima kasih sudah diperbolehkan tinggal di tanah milik sultan. Selain itu, faktor lain yang ingin diperoleh dari menjadi abdi dalam adalah untuk mendapatkan berkah dalam. Menurut para abdi dalam, ada saja rezeki yang datang dan dapat mencukupi kebutuhan keluarganya setelah menjadi abdi dalam.
Seiring dengan perkembangan zaman, di mana keraton memerlukan banyak tenaga profesional, dewasa ini banyak abdi dalam yang memiliki pendidikan tinggi. Latar belakang pendidikannya beragam, mulai dari bidang seni hingga komputer dan akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa abdi dalam tidak selalu identik dengan orang-orang lanjut usia dan berpendidikan rendah. Abdi dalam adalah orang-orang yang memiliki wawasan budaya, keahlian sekaligus dedikasi yang tinggi. Bagaimana dengan kepangkatan abdi dalam? Jenjang kepangkatan abdi dalam berurutan dari bawah adalah sebagai berikut: jajar, bekal anom, bekal sepuh, lurah, penewu, wedono, ria bupati, bupati anom, bupati sepuh, bupati kliwon, bupati nayoko, dan pangeran sentono. Kenaikan pangkat seorang abdi dalam berada antara abdi dalam tepas dan abdi dalam caos. Abdi dalam tepas merupakan abdi dalam yang setiap hari memiliki kewajiban untuk berkantor di keraton. Kenaikan pangkat reguler dari seorang abdi dalam tepas dapat diajukan setiap 3 tahun. Sementara itu, kenaikan pangkat yang diterima oleh abdi dalam caos dapat diajukan setiap 4-5 tahun sekali. Abdi dalam caos merupakan abdi dalam yang tidak mempunyai kewajiban untuk masuk setiap hari. Abdi dalam caos hanya masuk pada periode waktu tertentu. Kenaikan pangkat seorang abdi dalam dikelola oleh Parintah Hageng. Parintah Hageng mempunyai kewenangan untuk mengangkat, menaikkan pangkat, dan mempensiunkan abdi dalam. Setiap abdi dalam akan mendapatkan asma paring dalam atau nama abdi dalam, pangkat, dan penugasan yang tertuang di dalam serat kekancingan atau SK yang dikeluarkan oleh Parintah Hageng. Terdapat beberapa aspek penilaian yang dapat mempengaruhi jenjang karir seorang abdi dalam. Penilaian ini meliputi rajin atau tidaknya abdi dalam untuk sowan ke keraton, memiliki kondite yang baik, dan rajin dalam melaksanakan tugasnya. Bukan tidak mungkin seorang abdi dalam dapat ditunda kenaikan jabatannya jika tidak menjalankan tugas dengan baik dan jarang sowan ke keraton. Selain kenaikan pangkat reguler setiap 3 atau 4 tahun sekali, seorang abdi dalam yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian tertentu bisa mendapatkan kenaikan pangkat setiap tahun. Kenaikan tiap tahun ini dapat diperoleh hingga menjadi wedono. Setelah mencapai wedono, abdi dalam tersebut akan mengikuti jenjang kenaikan pangkat reguler layaknya abdi dalam yang lain. Bupati Kliwon merupakan jabatan yang paling tinggi yang dapat diperoleh secara reguler oleh seorang abdi dalam. Selain kenaikan pangkat yang bersifat reguler, ada juga kenaikan yang bersifat khusus. Kenaikan khusus ini atas perintah Sultan. Jabatan tersebut adalah Bupati Nayoko dan Pangeran Sentono. Seorang abdi dalam dapat diangkat menjadi Bupati Nayoko dan Pangeran Sentono hanya atas perkenan dari Sultan. Tentunya, kenaikan pangkat ini memiliki dasar pertimbangan. Salah satu pertimbangan tersebut adalah jasa-jasa dan prestasinya sebagai abdi dalam. Dasar menjadi abdi dalam adalah komitmen pribadi. Abdi dalam yang sudah tidak mampu lagi menjalankan tugas karena usia lanjut, kesehatan, dan sebab-sebab lain akan menjalani proses pemberhentian yang disebut miji. Adapun proses pemberhentian abdi dalam terdiri dari miji Sudono Mulyo,
yaitu mereka yang telah mengabdi di atas 20 tahun. Miji Sudono Saroyo, mereka yang telah mengabdi antara 10 sampai 20 tahun. Miji Tumpuk, lama pengabdian di bawah 10 tahun. Miji Pocot, diberhentikan dengan tidak hormat sehingga harus mengembalikan gelar yang diberikan oleh Sultan dan dilarang masuk ke keraton. Teman-teman, itulah gambaran mengenai abdi dalam Keraton Yogyakarta. Dari syarat menjadi abdi dalam, prinsip kerjanya, jenjang kepangkatannya sampai proses pensiun. Abdi dalam bekerja bukan semata-mata mengejar materi, tetapi lebih kepada mencari ketentraman dan kebahagiaan batin. Oke teman-teman, episode mendatang kita akan membahas topik lain. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik tertentu, silahkan menghubungi kami melalui email misteri.verhal@gmail.com atau menulis pesan di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi, atau cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya yang akan menghubungi kawan-kawan. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan bawakan cerita atau sejarah yang lebih seru yang mungkin kawan-kawan belum mengetahuinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.